Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Huna nuridu an nasraha al-maqalah qalilan alladhi yasrah yakni ana ismi Muhammad Agus Miftah wa sahibi yakni ismuhu Waliyul Mafahir. Baik, saya akan menjelaskan definisi wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Wawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan wawancara. Pewawancara, narasumber juga bisa disebut dengan informan. Orang yang bisa dijadikan sebagai narasumber adalah orang yang ahli bidang yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Menurut para ahli, Charles Stewart dan W.B. Cash, wawancara adalah proses komunikasi dipasangkan dengan tujuan serius dan telah ditentukan dirancang untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. Kalau menurut Robert Hunt dan Channel, wawancara adalah pola khusus dari interaksi dimulai secara lisan untuk tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan. Selanjutnya yakni jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. Wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci. Wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar. Baik, selanjutnya saya tambahi yakni jenis-jenis wawancara. Yang ada 3 poin. Yang pertama yakni wawancara serta-merta. Wawancara serta-merta adalah wawancara yang dilakukan dalam situasi yang alamiah. Prosesnya terjadi seperti obrolan biasa tanpa pertanyaan panduan, yakni seperti orang yang mengobrol biasa. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum, atau bisa disebut wawancara dengan teks. Wawancara dengan petunjuk umum adalah wawancara dengan pedoman atau pokok-pokok atau kerangka permasalahan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Jadi sebelum wawancara itu membuat kerangka-kerangka dibuat wawancara seperti itu.
dan menyusun apa yang akan diwawancarakan dan mencari permasalahan yang akan disampaikan kepada yang diwawancarai tersebut. Yang ketiga yakni wawancara berdasarkan pertanyaan yang sudah dibakukan. Dalam hal ini, pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan. Jadi pewawancara tersebut sudah merencanakan sebelum melaksanakan wawancara, yakni merencanakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada audiens atau orang yang akan diwawancarai. Begitu. Selanjutnya yakni kelebihan wawancara. Kelebihan wawancara saya akan menjelaskan 2 poin. Yakni yang pertama, informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama dianggap sebagai sumber yang akurat. Sumber pertama ini dipilih dari seseorang yang dianggap paling mengetahui kejadian atau informasi yang dibutuhkan. Poin kedua, semua kesalahpahaman dapat dihindari. Dengan mendapatkan sumber yang akurat, maka kesalahpahaman akan dapat dihindari. Dan selanjutnya yakni kelemahan wawancara. Kelemahan wawancara juga ada 2 poin. Yang pertama yaitu data atau informasi yang dikumpulkan sangat terbatas. Terbatasnya informasi yang terkumpul dari wawancara membuat data yang kita peroleh sangatlah sedikit dan kurang menarik jika dibentuk laporan tertulis. Memakan waktu dan biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang luas. Ini poin yang kedua. Wawancara memerlukan waktu dan biaya yang besar. Pertama, kita harus mencari responden dan mengajukan kesanggupan responden menjadi bahan informasi. Jika tidak sanggup, kita harus mencari responden pengganti. Kedua, kita harus mempersiapkan pertanyaan dengan sangat baik dan rapi. Ketiga, kita harus memberi balasan atas kesanggupan responden. Baik, cukup saya menerangkan sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya yang bernama Waliul Mafahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waliul Mafahir. Di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan sedikit tentang teknik evaluasi non-tes. Di sini saya akan melanjutkan mulai dari format wawancara. Ini ada 5 tahapan struktur wawancara sebagai berikut, yaitu ada 5 tahapan ya. Yang pertama, report. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, menentukan hasil sesuai dengan arah kemana klien inginkan. Yang keempat, mengemukakan macam-macam alternatif yang penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu mengemukakan macam-macam alternatif penyelesaian masalah. Yang terakhir ini yang kelima, generalisasi dan pengalihan proses belajar. Yaitu selanjutnya pedoman wawancara. Sebelum melakukan wawancara, Anda harus memerlukan panduan wawancara yang dapat Anda gunakan untuk membantu
mengarahkan pembicaraan ke topik penelitian dan rumusan masalah yang ingin Anda pelajari. Selanjutnya yaitu contoh instrumen. Seperti di bawah ini yang sudah digambarkan. Contoh instrumen, teknik, evaluasi non-tes. Bisa Anda lihat ya. Untuk menentukan hasil atau nilai dari observasi dari wawancara ini. Inilah contoh instrumennya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ya cukup itu dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.